Ya, halo Lur, jumpa lagi. Dan inilah Sony Ericsson K750i, ponsel yang unggul di kamera tanpa embel-embel cybershoot. Ya, HP ini dirilis tahun 2005, yang mana tahun itu cybershoot series belum lahir. Bisa dibilang Sony Ericsson K750 adalah pionirnya ponsel kamera dari Sony. Ponsel ini termasuk dalam kelas flagshipnya Sony dengan mengunggulkan sisi fotografi, kamera 2 megapiksel plus fitur layaknya kamera digital pada masa itu. Ponsel yang unggul di kamera emang selalu spesial. Selain bikin penasaran, teknologi yang dimilikinya pada saat itu membuatnya beda dari yang lain. Oke, kita lihat desainnya dulu ya. Depannya ini ada earpiece, Sony Ericsson, layar utama, navigasi joystick yang ditemani tombol-tombol lain, dan tombol keypad pada umumnya. Sisi kanan ada tombol volume, shutter kamera, lubang tali gantungan. Sebelah kiri ada tombol play atau pause media. Sebelahnya ada slot memori. Untuk memorinya ini stick duo ya, jadi ukurannya gede kayak gini. Sisi atas ada tombol power, yang hitam ini inframerah. Bagian bawah ada mikrofon, port khusus untuk Sony Ericsson. Belakangnya terdapat dua buah LED flash, penutup kamera. Kalau digeser ada kamera utama, cermin kecil untuk membantu foto selfie. Sebelahnya lagi lubang speaker dan logo Sony Ericsson. Sony Ericsson K750i menggunakan desain yang umum digunakan ponsel lain. Keempat sudutnya membulat dengan bodi sampingnya dibuat melengkung, yang membuatnya terasa nyaman di tangan. Bodinya menggunakan dari plastik, namun bagian depannya ini sepertinya dari metal ya. Feel-nya dingin soalnya. Ketebalannya mencapai 20,5 mm. Tebal ya. Ya itu wajar. Tipikal ponsel jadul memang seperti itu. Makin gede dan tebal, makin banyak pula fitur yang diberikan. Makin tipis ya begitu adanya. Seperti halnya HP ini, yang membanggakan sisi kamera 2 megapiksel, autofocus, 2 LED flash, belum lagi komponen lainnya. Jadi wajar apabila butuh ruang yang lebih untuk penempatannya. Ya asalkan hasilnya bagus, saya rasa nggak jadi masalah sih. Apalagi desain kayak gini bener-bener nyaman di tangan. Kalau sisi negatifnya pasti ada ya, karena nggak ada yang sempurna. Namun ini bersifat pribadi. Misalnya penggunaan navigasi joystick. Ya, saya tahu banyak orang di luar sana yang trauma dengan navigasi seperti ini. Gampang rusak lah, macet lah, error lah, dan lain sebagainya. Untungnya selama saya pakai HP yang menggunakan joystick, belum sekalipun rusak. Ya, karena saya pakai cara alternatif lain. Misalnya dari menu, kalau pingin pilih pesan, pencet angka 5. Menu game angka 3, kamera angka 4, dan seterusnya. Intinya sesuaikan aja menu dengan tombol angkanya. Memang terlihat sepele ya, tapi bagus buat jangka panjang. Luas layar HP ini hanya 1,8 inci, masih TFT LCD 256.000 warna. Resolusinya 176 x 220 piksel dengan kerapatan 157 ppi. Sesuai dengan eranya, layar seperti ini udah bagus. Dari kedalaman warna juga termasuk tinggi pada waktu itu. Tapi bukan berarti yang terbaik. Masih ada Nokia N90 yang memiliki kualitas layar yang bagus pada kala itu. Untuk menunya seperti ini, khas ponsel Sony dengan animasi cenat-cenut yang bikin gemes. Temanya juga bisa diganti ya. Di sini saya pakai tema GTA biar makin berasa nostalgianya. Sony Ericsson K750 belum memiliki koneksi 3G. Untuk berbagi file ada Bluetooth dan inframerah. Bagi yang gabut, punya waktu luang atau sedang rehat, bisa memanfaatkan radio untuk mengisi kekosongan. Kalau di zaman dulu masih ngetren ya, bisa request lagu untuk doi yang di sana. HP ini memang punya aplikasi musik atau sebut saja media lah, karena musik dan video digabung menjadi satu dalam aplikasi. Anehnya dia nggak punya tampilan musik player ya, layaknya ponsel pada umumnya. Kalau setel lagu ya kayak gini aja, mirip seperti di galeri. Tapi walaupun ini bukan ponsel musik, nyatanya punya fitur Megabass. Plus bisa setting manual juga. Wah keren sih ini.
Ditambah speaker HP ini juga tergolong bagus, bahkan masih bisa bersaing dengan Sony Ericsson W660i yang notabene adalah ponsel musik. Kalau urusan buat main game udah tergolong lumayan. Game petualangan kayak gini, terus game street football juga bisa dijalankan dengan cukup lancar. Sebagai ponsel keluaran tahun 2005, ini udah keren sih. Dari segi performa dan grafiknya udah cukup oke. Fitur spesial tentu saja kameranya. Resolusinya 2 megapiksel, sudah autofocus, dan ditemani dua buah LED flash. Kamera ini memiliki semacam penutup. Selain fungsinya untuk melindungi kamera, juga bisa difungsikan membuka aplikasi kamera secara otomatis dengan menggesernya ke bawah. Biasanya hal ini dilakukan ketika tidak ingin melewatkan sebuah momen yang berharga. Dari segi fitur udah keren di zamannya. Ada modus pengambilan, ukuran gambar, mode makro, hingga white balance pun ada. HP ini juga bisa digital zoom sampai 4 kali ya. Lucunya dia hanya bisa di resolusi sedang aja. Kalau kita ubah di resolusi tertinggi malah nggak bisa. Aneh ya. Barangkali Anda punya pendapat lain, bolehlah komentar. Dan berikut adalah hasil foto dari Sony Ericsson K750i. Tes ya, ini adalah hasil perekaman video dari Sony Ericsson K750. Ini kalau saya lihat-lihat mirip seperti Sony Ericsson W660i kemarin ya. Ya kurang lebih sama lah. Dari warnanya, detailnya pun sama. Maklum sama-sama 2 megapiksel. Oke. Sony Ericsson K750i adalah ponsel legendaris dari era 2000-an. Dikenal sebagai pionir kamera phone di masanya. Selain punya kamera yang canggih pada waktu itu, jangan lupa kalau performa game dan musiknya sudah tergolong bagus. Ya, walaupun penggunaan joystick yang bikin kesel ya. Namun tidak menutup fakta bahwa HP ini pernah menjadi primadona di masanya. Mau di zaman dulu atau di zaman sekarang, ponsel yang unggul di kamera punya nilai yang tinggi. Terbukti kan, ponsel musik sudah punah, namun ponsel yang unggul di kamera masih merajalela. Bahkan kerjasama dengan brand ternama, kayak Zeiss, Leica, hingga Hasselblad. Seniat itulah mereka. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jika Anda punya tambahan atau pendapat lain, silahkan komentar ya lur. Terima kasih sudah menonton. Selamat bernostalgia, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.